Rahayu, saudara-saudara Jiwa Tosana Nusantara. Jumpa lagi dengan saya, Joko Supriyadi, dari JS Collection Grace Hadi Channel Jakarta. Kita sekarang berada pada tayangan 133 sebagai perimbangan tayangan. Kita akan menuju Kalimantan untuk melihat pusoko yang ada di sana. Seperti kita tahu, pusat daripada Tosanaji itu memang dari Jawa, sehingga wajar banyak saya mengupas tentang keris-keris Jawa. Namun, saya juga beberapa kali tayangan saya mengupas keris Bali, Lombok. Beberapa kali juga saya mengupas untuk di Sulawesi, sekaligus beberapa kali dari Sumatera. Seingat saya baru sekali saya mengulas tentang yang Kalimantan, yaitu saya bicara tentang masalah mandau. Memang mandau sesuatu yang populer, sehingga memang sesuatu hal yang layak untuk mendapatkan perhatian. Namun kali ini pada tayangan 133 saya ingin membicarakan pusoko Duhung atau Duhung. Adalah pusoko kuno khas suku Dayak dari Kalimantan. Sekaligus review pusaka saya nomor 6337 dan pusoko nomor 6334. Seperti biasa, ketika pada saat tayangan ini gambarnya kurang jelas, silahkan Anda berkunjung ke website kami, ketik nomor kerisnya pada kolom pencarian. Anda akan ketemu dengan keris yang kita bahas pada saat ini. Masih ingat website kita? www.jscollectionkrisadi.com. Baik, mari kita segera mulai saja. Ketika kita bicara tentang pusoko dari Kalimantan, memang sih secara gaung langsung di dalam suatu top mind persepsi kita udah langsung keluarlah mandau. Memang faktanya memang sangat terkenal sekali. Mandau itu seperti parang, di bagian belakang biasanya ada ukirannya. Mandau sendiri sering digunakan sebagai semacam suatu acara adat untuk kepentingan ritual tentunya, sekaligus berfungsi untuk kehormatan bagi pemiliknya. Memang mandau sangat disakralkan di Kalimantan. Di samping mandau tentunya Anda tahu ada semacam senjata khas Kalimantan, yaitu kita sebut sumpit. Sumpit itu menggunakan semacam sesuatu tongkat yang berlubang, seperti kayak bambu gitu. Dan dia ada semacam suatu pattern yang dimasukkan di dalamnya. Dan kemudian cara menggunakannya dengan ditiup. Bahkan konon pada saat Perang Belanda sangat efektif digunakan pada saat menggunakan strategi gerilya, sehingga mengendap-endap mendekati lawan di balik semak-semak. Akhirnya kita tiup sumpit tadi, sehingga akan bisa merepotkan lawan kita. Jadi memang keterkenalan mandau sangat luar biasa, tapi kita juga tahu ada sumpit. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang berbeda, yaitu Duhung. Konon Duhung itu adalah semacam suatu pusaka yang dikatakan lebih tua dari mandau. Selama saya di lapangan, saya melihat ada mandau-mandau berbesi baru. Saya pernah juga melihat mandau dengan besi khas-khas nom-noman kalau diselaraskan dengan era di Jawa. Saya juga sering melihat mandau dengan karakter besi secara korosi
sekelas dengan era-era Mataram. Dan pernah sekali saya melihat ada mando dengan besi model-model seperti besi-besi era Mojopahit. Sehingga Mataram kesini yang jauh lebih banyak, di Mojopahit menjadi sesuatu hal yang sangat langka besinya. Namun kalau kita bicara tentang masalah dohong, dikatakan lebih tua. Kalau yang pernah saya lihat itu adalah mando Mojopahit, tentunya yang lebih tua dari Mojopahit otomatis yang Singosari ke atas. Sehingga kalau sudah Singosari ke atas, ya karakter besinya udah mendekati besi-besi Gabudan tentunya. Sehingga ketika kalau ada dohong dengan besi-besi yang sangat-sangat relatif baru, ya saya sanksikan barangkali itu adalah puteran daripada pusaka yang lama. Tapi kalau kita bicara masalah original, karena dia adalah cikal bakalnya mando, tentunya secara besi lebih tua daripada mando itu sendiri. Kalau Anda pengen mengetahui lebih jelas tentang dohong, dohong itu seperti kayak tombak, ujungnya seperti kayak tombak, sisi kanan kirinya seperti kayak pedang. Sehingga dia bisa menusuk, bisa juga untuk menebas kanan ke kiri, karena kanan kirinya adalah benar-benar tajam, sehingga dohong itu berbilah sangat simetris. Panjang dohong kira-kira antara 50 sampai dengan 75 cm. Tentunya awal dari cikal bakal sebuah pusaka, dulunya dohong lebih cocok dipakai untuk bercocok tanam dan dipakai untuk berburu. Namun sekarang ini dohong dipusakakan, yang kebanyakan yang memiliki dohong malah seorang pisur. Seorang pisur itu sama seperti kayak pemuka adat dari Kalimantan sana. Kalau kita pengen tahu dohong seperti apa, mari kita lihat. Kita mereview pusaka nomor 6337. Inilah dohong. Sepintas dari rangka kayak seperti pedang, tapi ketika kita buka nampak simetrisnya. Ujung kanan kiri simetris, sini tajam, kanan kiri tajam. Inilah dohong. Dohong ini adalah dohong dengan panjang 49. Tadi saya katakan kira-kira 50. 49 adalah suatu hal yang wajar, manakala waktu terus berjalan terkena korosi, tentunya ada bagian yang mulai berkurang, atasnya tentunya. Namun menarik untuk saya saksikan dohong ini. Memang benar saya katakan tadi, ketika saya mando pernah ketemu mando dengan besi Mojopahit. Kalau dohong adalah merupakan suatu pusaka miniatur awal daripada si mando, ya otomatis besinya Gabudan. Dan ternyata saya temukan ini adalah berbesi Gabudan. Sehingga bisa saya katakan inilah dohong Gabudan dengan panjang 49 cm, keleng. Karena kebanyakan Gabudan adalah keleng. Tidak saya katakan semua Gabudan keleng, kebanyakan keleng. Dan inilah dohong tangguh suku Dayak Kalimantan. Bagaimana dengan aspek arti makna daripada dohong ini? Ya, ketika saya melihat tentang besi Gabudan yang seperti ini, tentunya sangat menyejukkan melihat besi-besi Gabudan seperti ini. Mari kita lihat lebih dekat besinya seperti apa. Tentunya kalau kita bicara tentang pusaka keleng, keleng tiada lain adalah untuk perlindungan. Dan bagaimana makna tindik?
Di sini ada 10 titik tindik dari tembaga, yang di depannya ini kok cuma satu. Saya tidak tahu. Saya adalah orang yang harus mengatakan apa adanya ketika saya tidak tahu, daripada saya mengatakan kelihatan menjadi sok tahu. Barangkali buat teman-teman dari Kalimantan yang lebih paham tentang makna daripada tindik-tindik itu, silahkan komen di bawah ini. Lanjut. Setelah kita melihat tentang masalah duhung, mari kita review Pusoko 6334. Tentunya dalam bentuk rangka scan. Tentunya model rangka scan-nya orang Jawa. Mari kita lebih lihat seksama dalamnya. Wow. Ini lebih sesuatu ini. Besinya juga kabudan. Dan sudah ada semacam combong di tengahnya. Istilahnya di perkerisan Pamengkang Jagat. Ini panjangnya 24,2 cm. Sehingga kalau yang lebih panjang tadi 49, secara nalar akan lebih efektif dipakai sebagai semacam satu senjata, tidak hanya tombak tapi lebih tepat sasarannya untuk semacam pedang, kayak seperti parang yang Mando tadi. Namun kalau yang panjang 24,2 seperti ini, saya tergambar fungsi efektifnya adalah untuk mata tombak. Nah, kita tahu bahwa di Kalimantan ada tombak di sana dinamakan dengan tombak lonjo. Sehingga secara penangguhan dapur saya, inilah tombak lonjo Pamengkang Jagat atau combong dengan panjang 24,2. Dan uniknya, walaupun berbesi kabudan, tetapi pamornya sudah membentuk pamor Tejo Kinurung. Sehingga sebuah tombak lonjo dengan besi kabudan, bagaimana dengan makna combongnya? Combong atau Pamengkang Jagat maknanya ada dua. Yang pertama lebih dikaitkan dengan pengasihan. Yang kedua lebih dikaitkan dengan ketika jagat bumi ini pengkang, diharapkan keluarlah unsur kesejahteraan dan kemakmuran yang dari perut bumi tadi. Sehingga bagi saya Pamengkang Jagat tidak bermakna hanya untuk pengasihan saja, namun juga untuk urusan kerejekan. Terus bagaimana ada Tejo Kinurungnya di sini? Sebenarnya bicara tentang masalah Tosanaji itu adalah sesuatu yang sudah universal. Walaupun penamaan katakanlah di daerah Bugis ataupun di daerah Palembang, jarang mereka mengatakan kayak brojol gitu. Dia lebih mengatakan seperti kayak spokal. Padahal secara pemaknaan spokal di kita seperti kayak brojol, lebih untuk memudahkan segala yang diikhtiarkan. Sehingga buat saya pemaknaannya juga universal. Walaupun ini adalah Pusoko Kalimantan Tejo Kinurung, tidak lain tidak bukan secara makna dari pamor adalah untuk menghindarkan mereka yang mau mengganggu kita, dan kurungnya lebih senantiasa Tuhan senantiasa melindungi kita seutuhnya. Dan ada tindiknya dua di kanan kiri. Maknanya apa? Saya sudah dikatakan pada review duhung tadi. Saya terus terang untuk tindiknya tidak paham maknanya. Karena kalau saya tidak paham, ya harus ngomong tidak paham. Baik saudara-saudara, satu lagi pembahasan yaitu ketepatan di minggu ini saya ketemu 3 orang baru yang mengatakan pada saya, kenapa kok akhir-akhir ini kok saya semakin senang keris?
Saya tidak menjawab dengan sesuatu jawaban yang lain, ya saya coba sampaikan aja jawaban saya. Saya dari umur 10 sudah mendapatkan hibahan 2 keris dari seseorang 37 tahun menuju 47 tahun. Tidak ada satupun pusoko yang saya mahari. Namun ketika 47 awal menuju sekarang 9 tahun ini, nomor keris saya terakhir sudah 6.337. Artinya adalah jawaban yang paling efektif ketika waktunya tiba. Kita tidak bisa mengelak. Akhirnya saya kembalikan kepada suatu fungsi diri. Kenapa kita terlahir di Nusantara? Kenapa enggak di tempat yang lain? Ya tentunya kita punya tanggung jawab serta-merta untuk mengangkat langit Nusantara. Karena pepatah bumi yang dipijak, langitnya yang dijunjung. Ketika peran itu tiba, ya seyogianya, karena peran itu terkait dengan hati, Anda seyogianya harus ikuti. Karena bicara tentang kaya atau miskin, akhir daripada cerita kita pun juga harus sudah berpulang juga. Ya saya cuma hanya bisa berperan. Pastikan kita berpulang manakala kita sempat hidup tegak baru kemudian berpulang. Jangan sampai setengah hidup sudah langsung berpulang. Anda akan banyak kecewa dalam kehidupan ini. Peran kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai orang yang harus bekerja, sebagai tetangga atas tetangga kita, itu semua bagian daripada peran. Nah makanya dalam hal Tosanaji, ini adalah bagian peran saya. Karena merasa terlahir di Nusantara, ketika waktunya tiba, ya ketika diikutin, ya tidak ada masalah, semuanya akan baik-baik saja. Karena secara etikat niat, saya harus mengangkat langit Nusantara. Karena di situ saya terlahirkan. Perkara saya nggak bisa mengangkat pada langit bagian yang lain, bisa saya cuman sekedar sub budaya yang terkait dengan Tosanaji saja. Dan itu saya rasa adalah sebuah peran saya. Ya saran saya kalau sudah menyangkut masalah peran, ikhlaskan Anda menjalani peran tadi. Karena keikhlasan itu akan membuahkan rasa tulus Anda dalam menjalani peran tadi. Dan ketika ketulusan Anda di dalam peran akan menimbulkan Anda sabar dalam menjalani peran tadi. Apapun hasilnya, pasrahkan pada yang punya kehidupan ini. Pasrah dalam arti manusia telah melakukan maksimum 100% usahanya, hasilnya saja kita pasrahkan. Demikianlah yang bisa saya bahas pada tayangan 133 ini. Semoga bermanfaat. Teruslah belajar Tosanaji. Namun Anda tentu tahu akhir daripada cerita saya. Belajar Tosanaji tidak ingin menjadikan kita ahli Tosanaji, agar kita bisa menambah rasa cinta kita pada budaya Tosanaji. Ketika akhir kita memiliki, diharapkan kedepannya tingkah laku kita berubah, dimaknai oleh filosofi-filosofi yang adiluhung yang ada dalam Tosanaji tersebut. Sehingga akhir daripada suatu cerita kita belajar Tosanaji, semoga ego kita semakin menurun. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Karena waktu terbatas, agar ada cerita dimula, ada cerita berakhir. Pastikan kita telah menjadi pribadi yang paripurna. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Good.